Provinsi Banten saat ini dikenal sebagai wilayah strategis di barat Pulau Jawa dengan kekuatan ekonomi, budaya, dan sejarah yang panjang. Namun, bagaimana sebenarnya Banten terbentuk? Dan bagaimana perjalanan politiknya sejak era reformasi hingga masa kontemporer? Provinsi Banten resmi berdiri pada 4 Oktober tahun 2000. Sebelumnya, Banten merupakan bagian dari Jawa Barat. Namun, sentralisasi pembangunan membuat masyarakat Banten mendorong pemekaran. Tuntutan ini menguat di era reformasi, ketika otonomi daerah membuka peluang pembentukan provinsi baru. Aspirasi masyarakat Banten dipengaruhi beberapa faktor: ketimpangan pembangunan, jarak kendali pemerintahan Jawa Barat, serta identitas budaya yang kuat. Akhirnya, pemerintah pusat mengesahkan UU No 23 tahun 2000 dan Banten resmi menjadi provinsi baru di Indonesia. Setelah menjadi provinsi, Banten menghadapi berbagai tantangan: pembangunan infrastruktur, penataan birokrasi, dan peningkatan kualitas layanan publik. Di awal pembentukannya, fokus pemerintah adalah memperkuat perekonomian yang ditopang industri, pelabuhan, dan sektor jasa. Namun, dinamika tidak selalu mulus. Banten beberapa kali menghadapi isu korupsi, lemahnya tata kelola pemerintahan, dan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Meski begitu, berbagai terobosan terus dilakukan, memperluas akses pendidikan, pengembangan kawasan ekonomi, dan peningkatan konektivitas antar daerah. Era reformasi tidak hanya membuka otonomi daerah, tetapi juga melahirkan fenomena dinasti politik, termasuk di Banten. Keluarga Ratu Atut Hosiah menjadi contoh paling dikenal. Sejak awal 2000-an, anggota keluarga Atut menduduki berbagai jabatan strategis: gubernur, bupati, wakil bupati, hingga anggota legislatif. Fenomena ini menciptakan pola kekuasaan yang terstruktur, memengaruhi pengambilan keputusan dan dinamika politik lokal. Namun, dinasti ini mulai melemah setelah berbagai kasus hukum mencuat, khususnya setelah 2013. Meski demikian, sejak pengaruhnya masih terasa dalam peta politik Banten hingga kini. Memasuki masa kontemporer, hegemoni kekuasaan di Banten tidak hanya ditentukan oleh satu keluarga, melainkan kombinasi antara elit politik lokal, partai besar nasional, dan figur-figur baru yang lahir dari gerakan masyarakat. Pemerintahan modern Banten ini berfokus pada transparansi, tata kelola yang lebih bersih, serta pembangunan yang merata. Meski tantangan masih ada, terutama soal pemerataan pembangunan di wilayah selatan, arah reformasi menuju pemerintahan yang akuntabel semakin kuat. Perjalanan Banten adalah cerminan perubahan Indonesia setelah reformasi, dari perjuangan daerah, dinamika politik, hingga perebutan pengaruh. Dan hingga hari ini, Banten terus menata diri untuk menjadi provinsi yang maju, mandiri, dan berintegritas. Inilah kisah terbentuknya Provinsi Banten dan dinamika kekuasaan yang membentuknya.